Saudara, suasana duka meliputi Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, tempat almarhum Cagup Maluku Utara Beni Laos disemayamkan. Sejak pagi, sejumlah keluarga dan kerabat melayat ke Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto untuk mendoakan dan menyampaikan ungkapan duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Karangan bunga juga memenuhi pelataran rumah duka sebagai ungkapan belasungkawa atas kepergian almarhum Cagup Maluku Utara Beni Laos karena kecelakaan speedboat. Saudara, Partai Nasdem dan partai politik pengusung pasangan Cawagup Maluku Utara Beni Sarbin akan melakukan pertemuan untuk membahas pengganti Beni Laos yang meninggal akibat kecelakaan speedboat di Kabupaten Pulau Taliabu. Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim menyatakan dengan suasana yang masih berduka, pekan depan Partai Nasdem berkomitmen akan meneruskan perjuangan Beni Laos. Selain membicarakan dengan partai koalisi pendukung Beni Sarbin, Partai Nasdem akan meminta restu pihak keluarga terkait pengganti almarhum Beni Laos. Untuk diketahui, Cagup dan Cawagup Maluku Utara nomor 4, Beni Sarbin, didukung oleh koalisi Partai Nasdem, Demokrat, PKB, PAN, P3, Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Jadi kita akan bicara dengan partai koalisi, kita akan bicara dengan relawan yang banyak sekali, kita akan bicara dengan Cawagup, kita akan bicara dengan keluarga. Keluarga penting karena ibu itu ikut kemana-mana. Istri beliau tuh bukan cuma sekarang, sejak jadi bupati selalu ikut. Untuk mengetahui kondisi kasus tewasnya calon gubernur Maluku Utara Beni Laos akan kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang saat ini berada di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Selamat siang Renata, bagaimana suasana rumah duka saat ini dan kapan rencananya jenazah Beni Laos akan dimakamkan serta bagaimana kondisi terkini Shirley Coanda, istri almarhum Beni Laos, Renata? Iya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Suasana duka masih menyelimuti Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Subroto, tempat di mana almarhum Cagup Maluku Utara Beni Laos disemayamkan. Sejak pagi yang kami pantau, kerabat dan keluarga terus berdatangan untuk menyampaikan ungkapan duka cita, ungkapan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau yang kami pantau juga ada sejumlah atau cukup banyak begitu ya, karangan bunga maupun papan bunga yang berjejer di sekitaran rumah duka yang menyampaikan ungkapan duka cita, khususnya baik itu dari kalangan pejabat pemerintahan, kemudian juga dari politisi, TNI, bahkan juga dari pihak kepolisian. Kalau yang kita pantau juga sejauh ini memang rencananya jenazah dari Beni Laos akan dimakamkan esok hari di pemakaman San Diego Hills. Namun untuk detail jamnya, kapan kemudian jenazah akan diberangkatkan menuju ke pemakaman, ini yang masih kami tunggu keterangannya dari pihak keluarga. Terkait dengan kondisi kesehatan dari istri almarhum Beni Laos, sampai saat ini yang kami ketahui kondisi kesehatannya juga masih terus dirawat begitu ya, istri dari Beni Laos. Dan diketahui juga istri dari Beni Laos ini merupakan salah satu korban dari puluhan korban dari kecelakaan ataupun insiden speedboat yang terjadi beberapa hari lalu. Kondisinya masih luka-luka, lukanya ada di bagian kaki dan juga pinggul, dan juga sempat disampaikan bahwa istri dari Beni Laos ini juga cukup mengalami trauma. Ini yang kemudian juga masih kita tunggu informasinya lebih lanjut, baik itu dari pihak keluarga ataupun dari pihak RSPAD Gatot Subroto. Mercy dan juga saudara, kalau yang kami pantau memang ada sejumlah tokoh yang sudah datang hari ini untuk mengucapkan ungkapan belasungkawa. Tadi ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Are, kemudian juga ada mantan Menteri BUMN dan mantan Menteri Perindustrian, Rini Mariani Sumarno. Dan kalau yang kita lihat juga kemarin memang ada sejumlah pihak-pihak yang datang, baik itu dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian maupun juga dari politisi, ada Sekjen
Partai Nasdem Hermawi Taslim. Dan memang kalau yang kami lihat dari statement yang kemudian disampaikan oleh Tito Karnavian, ini juga dari pihak keluarga ataupun masyarakat Maluku Utara, maksud kami ini diminta untuk tidak menimbulkan kericuhan gitu ya, atau tetap rukun meskipun adanya insiden ini, karena memang dari pihak kepolisian masih akan terus melakukan penyelidikan terkait dengan kecelakaan dari speedboat yang terjadi beberapa hari lalu. Kemudian untuk proses dari pemilihan gubernur atau keberlanjutan dari proses pemilihan gubernur Maluku Utara ini pun juga nantinya masih akan dibicarakan oleh Partai Nasdem dan beberapa partai koalisi lainnya setelah ataupun usai pemakaman ini dilakukan, karena mengingat ini masih dalam suasana duka sehingga pembicaraan-pembicaraan itu nantinya akan dilakukan ataupun disampaikan kepada publik usai pemakaman dilakukan. Mercy. Jenazah Beni Laos disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto, Jakarta dan akan dimakamkan besok. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo yang melaporkan langsung dari rumah duka RSPAD Jakarta. Saudara, usai jeda, Kompas Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik.